juga pekerjaan buat nambah uang jajan untuk mahasiswa. Ada banyak pekerjaan sampingan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah penghasilannya. Salah satunya adalah menjadi freelancer. Kamu Sarjana Teknik, Kisaran aja ya, sekitar 200, 2,5. SPWK, 200-an juta. Sarjana Sosial, Itu berapa? 55, 55. baru KT, duit jajan 48 juta lah 5 tahun. 5 tahun lah ya, 100-an lah ya berarti ya. Jurusan-jurusan kuliah dengan prospek gaji terbesar versi Soshum. Yang pertama ada jurusan ilmu komunikasi. Karena dunia komunikasi ini dibutuhkan banget, apalagi sekarang era digital. Lulusan Ilkom fresh graduate bisa dapat gaji sekitar 4-9 juta. Oke, itu adalah contoh-contoh kontennya Danang ya, dari tahun berapa? 2017 kamu? 17 mulai serius konten sih. Konten di YouTube ya. Iya. Tadi aku tanya aja pendapatan terbesar tadinya dari YouTube, dari AdSense. Tadinya sebelum pandemi ya, karena basicnya kan aku emang suka keliling kampus, emang orangnya nggak bisa diem di rumah aja gitu kan, keliling ya biasanya dari YouTube income-nya lebih gede. Tapi sekarang setelah pandemi YouTube-nya turun banget drastis gara-gara dulu aku pernah punya 7 tim, sekarang tinggal 3. Tinggal 3. Dulu ya sebelum sekarang cuma 2 sama Iki tadi. Akhirnya si Ica manajerku Balik calling lagi gitu. Jadi sekarang dari platform TikTok ya sekarang? TikTok lebih banyak. Jadi endorsean masuknya lewat situ? Lebih banyak di situ. Nah kan kamu viralnya sama GG tuh, Iya. terus itu ada, sudah banyak juga konten-konten kita sama GG juga kan gitu. Iya, Ada juga Kak. nggak yang brand yang maunya kalian berdua gitu? Udah ada beberapa Udah ada. deal, jadi udah ada beberapa juga yang upload. Cuma yang jelas karena kita kan bertemu dengan tidak sengaja, yang tadinya aku bilang tadi, kita nih bercanda nih, tapi sekarang serius gitu. Oke. Akhirnya aku sama pihak GG, manajemen GG ya harus clear to clear masalah, apalagi nih bagi-bagi gitu kan, itu harus clear. Karena kalau sumpama nggak clear, nggak mau nih tiba-tiba ada masalah ke depan, ya jangan kayak gitu sih. GG dihubungin sibuk ya, dia kadang bisa kadang sibuk banget ini karena masih baru ya. Basicnya sih sebenarnya aku karena dulu pernah kuliah di UGM, ya lumayan padat untuk jadwalnya dan tugasnya bejibun. Ya harus mengerti apalagi untuk membagi pekerjaan. Dulu aja kalau seumpama aku bagi kerjaan yang konten kreator sama apa namanya kuliah, itu aku bener-bener harus milih nih. Apalagi GG yang sekarang langsung dar gitu kan. Itu sih. langsung boom gitu ya. Oke. Nah kamu kan ambil jurusannya apa gitu? Ternyata kan duitnya banyak yang menjadi konten kreator. Orang tua sempat meragukan. Iya. Oke, akhirnya dari duit itu kamu udah bisa beli apa sih? Aduh, beli ya Udah bisa ngapain itu? Membiayai apa? Yang jelas kalau aku prinsipnya teman-teman deketku sama apa istilahnya timku bisa jalan dulu lah untuk apa-apa ya udah kita running bareng aja untuk kayak gimana istilahnya kalau sumpama kita prosesnya udah oke ya itu bakal ngikutin kurang lebih kayak Nggak gitu. kuliah kemarin bisa dari hasil konten bayar kuliah? Alhamdulillah dari semester 3 aku udah langsung bilang ke orang tua aku bilang aku nggak usah dikirimin lagi deh gitu. Aku coba hidup ya Uang coba saku juga? dari ya uang saku sama bayar kuliah ya udah gitu udah terima kasih. Jadi sebenarnya dari situ aku nantang diriku sendiri, bisa nggak sih lu hidup sendiri gitu, dan alhamdulillah masih bisa sampai sekarang. Mobil lo punya mobil? Takut pajak. Kalau ditanya. Tapi jadi kalau ditanya cita-citamu apa sebenarnya nih? Aduh. Kuliahnya kan apa tadi pembangunan dan kesejahteraan sosial? Itu dulu beda-beda ya mas, dari SD, SMP, SMA gitu. Aku pernah pengen jadi presiden waktu SMA. Cuma kok sepertinya kok berat sekali ya kan? Banyak gitu diurusin kan. ya, susah. Banyak gitu. Akhirnya cita-citaku cuma satu sih. Akhirnya aku pengen jadi orang yang bermanfaat aja. Makanya aku ngambil jurusannya pembangunan sosial dan kesejahteraan. Dari background lingkunganku sendiri, aku dari Magelang dan dari pelosok gunung gitu kan. Aku melihat lingkungan sekitarku kayak masih belum berdaya, ya udah aku coba. Itu ambil kerjanya jurusan ngapain itu. tuh? Kalau kerjanya tuh Kalau ngapain? seumpama beneran ya, itu bisa jadi kayak pekerja sosial, CSR gitu-gitu, CDO. Cuma ya mungkin aku bisa bermanfaat bagi orang lain dengan jalur edukasi di kontenku gitu. Jadi konten ini menjadi salah satu alat kamu nanti untuk berkarya dengan betul. sesuai bidang kamu ya. Pernah nggak pernah sih yang kamu lakukan selama jadi kamu alami selama jadi konten? Ditolak pas mau wawancara orang. Aku dari boleh nggak sih? Pernah. Sering. Oh, sering. Itu jujur sebelum akhir-akhir ini ya, maksudnya kayak orang udah mulai recognize, oh Danang ya kak, malah mereka nawarin, kak wawancara aku gitu. ya. Zaman dulu aku kan itu ya kak, dulu suka modal sama timku yang dulu tuh ngebis dari Jogja,
ke UI kata. Oh itu nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, jalan ke UI. Kak, sorry kak, aku mau bikin konten gitu. Nggak dulu ya, nggak dulu. Nggak mau apa? Nggak minta duit loh kita gitu. Ya kan kita mana tahu, kadang-kadang suka ujungnya gitu. Kan suka ada dulu kalau di itu, aku naik kereta kebablasan, harusnya pulangnya ke sana, diturunin. Ada kayak gitu ada. Iya. Oke, pernah nggak sih pekerjaan kamu yang kamu tekuni ini diremehin sama orang? Apa sih ini kerjaan nggak ada masa depannya gitu? Konten kreator apa ini? Lebih kepada teman-teman. Oh, teman-teman? Zaman dulu di awal-awal ngerintis di tahun 2017 tuh kayak teman-temanku gitu. Ih, YouTuber ya, YouTuber. Jadi gitu. Ya konteksnya ngejek, cuma aku aminin aja deh. Karena kita nggak tahu kan namanya omongan itu adalah doa, ya udah amin. Beneran jadi gitu. Jadi ya udah kalau seumpama itu konteksnya orang itu ngeledek tapi sebenarnya bagus buat kita ya aminin aja gitu. Pernah nggak dideketin teman yang pernah bully kamu? Oh, ada. Apalagi biasanya udah WhatsApp nih kayak P gitu kan. P, gimana kabarnya nak? Sudah nih pasti antara minjem duit atau apa kayak gitu sih. Pernah nggak pernah gitu setelah terkena dulu ada cewek nolak dideketin kamu, sekarang malah dia kayak akrab-akrab. Aduh, berat nih maksudnya. Ada nggak? Takut jadi polemik ya? Aku mau ngomong ini nanti mau jadi prahara rumah tangga nanti kan. Oh enggak, aku belum nikah BTW. Berarti ada. Ini kalau susah jawabnya tuh berarti ada. Takut salah ngomong nggak jujur. Aduh gimana ya? Oke, baiklah kalau begitu. Oke, kita nanti ngobrol lagi sama Dadang. Kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ada El Ibnu ya. El Ibnu adalah mantan vokalis El Kasih ya. Karena ya udah nggak sama El Kasih lagi. Kemarin sempat beberapa waktu lalu kabarnya juga sempat ramai ketika ini loh kabar vokalis El Kasih pada saat itu yang ternyata mengalami stroke gitu ya, sampai beberapa kali harus dirawat di panti gitu ya. Bercerai dari istrinya, kemudian akhirnya menikah lagi dan kabar terbarunya bercerai lagi begitu ya. Dan kemarin juga terakhir kita dengar kabarnya juga ini bersama El Kasih juga lagi gencar juga untuk mengurus masalah royalti. Apa kabar El Ibnu? Kita lihat profilnya berikut ini. Noventino Budi Lesmana atau El Ibnu, mantan vokalis band El Kasih kelahiran 1978 yang pernah mempopulerkan lagu Kau Tinggalkan Cintaku tahun 2008 ini mengidap stroke selama 8 tahun sejak 2015. Kini kondisinya sudah membaik dan berkomunikasi menggunakan alat bantu handphonenya. Pria yang pernah menikah dengan Dewi Permawati namun digugat cerai pada 2016 ini sempat tinggal di panti jompo pada 2020 lalu namun dirawat oleh Sarahdi, mantan pacarnya saat SMA yang mengaku ingin menebus kesalahannya dan sempat berpisah selama 10 tahun. Keduanya pun menikah pada November 2020. 2 tahun setelah menikah, El Ibnu mengaku hubungannya dengan Sarahdi sudah bercerai pada September 2022 hingga dirinya memilih tinggal sendiri. Seperti apa kondisi kesehatan El Ibnu saat ini? Dan benarkah El Ibnu kini memilih fokus kembali berkarya setelah berpisah dengan Sarahdi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Silakan dulu, mau dibukakan dulu. Mau minum? Mau minum dulu? Iya sebentar minum Bu. Oh iya, Mesti minum dulu, ada di baiklah. sini. Ini sambil El Ibnu minum dulu begitu ya. Kita ada artikel ya, ini apa sih kabar terbaru dari El Ibnu gitu ya. Ini ada artikel nih, El Ibnu ngedrop setelah pisah dari Sarahdi. Ini pasangan ini juga sempat viral gitu kisah percintaannya. Ini adalah dulu pernah mantan lama berapa belas tahun yang lalu, kemudian bertemu lagi, akhirnya menikah, tapi ternyata masih belum jodoh gitu ya. Di sini ada voice note yang menjelaskan mengenai voice note ini dari El Ibnu ya. Boleh kita putarkan ya, Ibnu ya. Mengenai ya itu tentang perceraiannya dengan Sarah, karena perceraiannya itu putus di September 2022, baru di bulan Maret tahun 2023 ini sertifikatnya diambil. Oke, berikut. Akan keluar tanggal 2 September tahun 2022, tapi aku ambilnya sekitar bulan Maret. Kenapanya? Biar kusimpan saja ya. Saya gak mau hancur-hancuran lagi ingat-ingat itu, Mak. Istriku, terima kasih kamu sudah pernah merawatku, sudah pernah tampil sebagai istriku, dan kuharapkan kamu bisa merasakan buahnya, karena cuma itu yang kupunya, nikmatilah. Sedangkan aku, cuma punya Tuhan, gereja, and royalty, milik anak-anakku dan Bunda Maria. Terima kasih karena cerai kita, aku bisa ada di sini, El Kasih viral lagi, and aku bisa nunjukin buah karyaku, yang seharusnya milikmu.
Terima kasih Teh Nani, Mas ampuni kamu. Aku ICU sempat and blank sebelum ke Santos. Ada satu lagi? Udah itu aja ya begitu ya. Jadi ini ya untuk menjelaskan begitu ya apa yang dialami, pasti ini sesuatu yang sedih. Tetapi dari El Ibnu sendiri mengatakan bersyukur bahwa kehadiran Sarah waktu itu sudah menginspirasi kamu menciptakan lagu gitu ya. Dan ya dengan munculnya berita ini orang bisa melihat lagi tentang El Kasih, bisa melihat lagi karya yang sudah kamu ciptakan. Ada single juga yang beberapa lagu ya yang kamu keluarkan gitu ya, termasuk lagu rohani. Ada judul lagu Maaf juga ya. Ibu-ibu yang di sini untuk melihat. Tujuh lagu. Ada 7 lagu yang sudah diciptakan El Ibnu gitu ya, termasuk lagu rohani juga ya. Ya. Baik, dan juga dengan demikian juga ada perjuangan royalti juga yang kemudian diharapkan juga mendapatkan perhatian. Ini sudah sejak lama gitu, El Ibnu menciptakan banyak lagu. Royaltinya kemarin diurus ke WAMI begitu ya. Apakah sudah turun akhirnya? Sudah ada kabar baik. Kita lihat dulu setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi.